Menantu yang super gila. Bab 6. Xiang Dong Liu. Ye Hao tertegun sejenak, lalu menunjukkan senyum. Orang ini hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh perusahaan investasi YI, dan hanya hitungan menit jika dia ingin dia keluar. Bu, saya tidak akan bercerai. Bahkan jika itu benar-benar akan bercerai, itu adalah urusan suami dan istri kita. Saya harap Anda tidak ikut campur. Ye Hao tersenyum, dan setelah mengatakan ini, dia mengendarai mobilnya sendiri. Keledai listrik kecil tercinta dan berkeliaran. Ye Hao, apa yang kamu sudah gila? Teng Ling menggigil karena marah, dan hampir membunuh Ye Hao dengan mobilnya, tetapi melihat banyak orang menyaksikan kegembiraan di sekitarnya, Teng Ling hanya bisa menahannya dengan kertakan gigi. Dengan nada ini, dia pergi dengan cepat. Di sisi lain, setelah bekerja, Zheng Manner berjalan ke meja depan perusahaan dan melihat dua gadis kecil di meja depan tersenyum dan mengatakan sesuatu, dan ada banyak karyawan yang menonton. Suami Nona Zheng yang tidak berguna juga mengatakan bahwa dia ingin memberi Nona Zheng prague mawar. Dia tidak kencing dan merawat dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang mengendarai keledai listrik kecil. Bahkan sandalnya robek, hampir. Ya, saya tidak tahu bagaimana Nona Zheng akan menemukan pria yang tidak berguna seperti itu. Jika Anda bukan pria yang tidak berguna, Anda tidak bisa menjadi menantu. Jika itu aku, maka suami yang tidak berguna itu akan lama pergi. Orang yang mengejar Nona Zheng di luar, tetapi mengantri dari perusahaan ke Paris, Prancis. Terdiam. Kamu. Zheng Man mendengar pernyataan ini, dia menggigit bibir merahnya yang halus dan wajahnya terasa seperti demam. Dia merasa seperti akan kehilangan wajahnya. Nona Zheng. Kedua gadis di meja depan memperhatikan Zheng Manner, dan pada saat ini mereka semua ketakutan. Nona Zheng, kita berbicara omong kosong, jangan marah. Diam. Zheng Manner menjerit lembut, tubuhnya sedikit gemetar. Matanya merah, dan dia hanya bisa menangis. Mengapa dia memiliki suami yang tidak berguna? Suami orang lain adalah elit bisnis dan keluarga kaya, tetapi suaminya sendiri adalah menantu dari rumah ke rumah yang tidak berguna. Pada saat ini, telepon di meja depan berdering, dan gadis kecil yang cemas di meja depan menjawab telepon dan berkata dengan lembut, Nona Zheng, penjaga keamanan mengatakan bahwa sebuah perusahaan logistik mengirimi Anda 1 truk barang. Bisakah Anda biarkan mereka masuk? Untukku? Zheng Manner tertegun sejenak, apakah dia tidak membeli apapun? Tetap saja, dia mengangguk. Segera, seorang pria tampan berjas dengan selera elit masuk. Dia berkata dengan hormat, apakah itu Nona Zheng Manner? Ini adalah logistik ekspres global yang dilakukan perusahaan kami. Itu dikirim dari Praha. Silakan tanda tangani. Praha. Zheng Manner melihat. Setelah menandatangani tanda terkejut, pria tampan itu melambaikan tangannya, dan melihat bahwa beberapa kuli dengan hati-hati memindahkan kotak kayu yang halus dan bermutu tinggi dan meletakkannya di lobi. Kasus ini bertatahkan kristal, yang mempesona dan mempesona di bawah cahaya. Semua karyawan di sekitarnya melebarkan mata mereka. Itu dikirim dari Praha. Juga, kotak ini sangat halus, apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Tuan Zheng, buka untuk kami lihat, kami juga perlu melihat. Ada sebagian besar karyawan wanita di perusahaan periklanan, dan pada saat ini, karyawan ini penuh dengan bintang dan menantikannya. Zheng Manner bingung, tetapi melihat betapa bersemangatnya semua orang,
dia masih memberi isyarat agar pria tampan itu membuka kotak kayu. Namun, saat berikutnya, semua orang tercengang dan terdiam selama beberapa menit. Ini bunga mawar yang dikirim langsung dari Praha. Tidak mungkin. Bukankah dikatakan bahwa produksi mawar di Praha akan dikurangi tahun ini? Berapa ini? Pria tampan di seberang melihat ini gadis-gadis semua sangat bersemangat. Pada saat ini dia tersenyum, menunjuk ke tengah buket mawar, dan berkata, "Nona Zengmaner, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini adalah mawar Praha. Anda harus kami semua tahu bahwa ini adalah kumpulan mawar terbaik tahun ini. Tapi, ini bukan yang paling berharga, lihat di sini." Pria tampan itu menunjuk semua orang ke tengah buket besar mawar. Ada mawar kecil, seukuran beros. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu bukan mawar, tetapi bertatahkan berlian dan batu permata berbagai warna. Jantung Praha. Zengmaner terkejut, merasa seolah-olah sedang bermimpi. Heart of Prague dirancang dan diukir bersama oleh beberapa master seni paling terkenal dalam sejarah Praha. Benda ini adalah satu-satunya di dunia, tidak ada titik koma, dan ini adalah simbol Praha. Itu selalu ada tak ternilai dan tak terbayangkan hari ini, seseorang mengirimkannya kepadanya. Wow, siapa yang mengirim ini? Nona Zeng, ini pasti diberikan oleh pelamarmu. Pekerjaan yang sangat besar, bisakah itu dikirim ke Zongdong? Suami Nona Zeng yang tidak berguna tidak terlalu, apakah kamu ingin memberinya mawar Praha? PFFT, kamu ingin mati karena menertawakanku? Bagaimana dia bisa memberinya mawar Praha, dan tidak ada gunanya menjualnya? Dan Zengmaner benar-benar terpana, mawar Praha ini dan jantung Praha, siapa yang akan mengirimkannya? Zengmaner tidak memikirkan Yehao sama sekali, karena dia paling tahu situasi keuangan Yehao, tetapi dia biasanya memberi uang saku Yehao, belum lagi mawar Praha, hanya mawar biasa, dan Yehao mungkin tidak bisa membeli mereka juga. Mungkinkah itu benar-benar dikirimkan kepadaku oleh Dong Liu? Memikirkan hal ini, Zengmaner dipenuhi dengan perasaan aneh, sedikit tergerak dan sedikit malu. Sisi lain, kota Nanhai, Hotel Platinum. Hotel ini juga merupakan tempat hiburan yang terkenal di kota Nanhai, dan konsumsinya tidak rendah. Konon orang yang datang ke sini semua orang dengan kepala dan wajah, jadi ada banyak mobil mewah di pintu gerbang. Kali ini, Yehao memilih tempat ini untuk reuni kuliahnya. Yehao menyenandungkan lagu kecil dan memarkir keledai listrik kecil di tempat parkir di gerbang. Meskipun dia kaya sekarang, Yehao adalah orang yang bernostalgia. Keledai listrik kecil ini telah menemaninya dalam angin dan hujan selama 3 tahun. Akibatnya, sebelum Yehao bisa berhenti, sebuah klakson memekakkan telinga datang dari belakang. Bodoh! Kamu masih mengemudikan kendaraan sampah? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Mengendarai mobil listrik yang rusak dan belajar menempati tempat parkir? Kamu sakit. Sebuah Audi A4 berhenti di belakang Yehao, dan seorang pria memeriksa out of kepalanya. Dia menunjuk Yehao dan berteriak. Yehao berbalik tanpa sadar, dan saat berikutnya keduanya tercengang. Ketua kelas? Yehao bereaksi. Orang ini adalah teman sekelas di perguruan tinggi, San Haoyang, yang telah menjadi ketua kelas selama beberapa tahun. Bab 7. Kamu, Yehao? San Hao yang menatap Yehao dengan tatapan bingung, mencibir setelah beberapa saat, memarkir mobil dan berjalan langsung ke hotel. Yehao sangat malu, dia tidak berharap dia mengambil inisiatif untuk berbicara,
tetapi pihak lain benar-benar mengabaikannya. Keduanya memasuki kotak satu demi satu. Pada saat ini, semua teman sekelas telah tiba. Ketika pintu dibuka, semua orang melihat ke atas. Apakah pemimpin regu ada di sini? Pemimpin regu juga orang yang sukses sekarang. Dia sangat tampan. Seseorang berteriak. Pada saat ini, San Hao yang mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, dengan kunci mobil Audi tergantung di pinggangnya. Dia sangat ingin menjadi setampan mungkin. Segera seseorang melihat Yi Hao berjalan dari belakang. Meskipun setelannya tidak pas, dapat dilihat bahwa itu sangat indah, mewah, dan merek terkenal. Seorang teman sekelas tersenyum dan berkata, "Yi Hao, kamu tampaknya juga baik-baik saja. Ayo, dua posisi utama ini diserahkan kepadamu dan ketua kelas." San Hao yang melirik Yi Hao dan mencibir, menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara, dianggap bahwa dia tidak melanggar fakta bahwa Yi Hao sedang mengendarai keledai listrik kecil untuk saat ini. Yi Hao mengeluarkan tetapi tidak peduli dengan kursi, tetapi melihat sekeliling. Saat itu, kelas itu penuh dengan melon bengkok dan kurma retak. Tidak banyak dari mereka yang cantik, tetapi gadis sekolah Song Wenwen masih sangat cantik, layak menjadi karakter tingkat dewi. Hari ini, Song Wenwen mengenakan satu set pakaian profesional, dan dia menunjukkan sosoknya yang ketat dan ramping sepenuhnya, seperti buah persik yang matang, belum lagi lebih menarik. Bahkan San Hao yang menyeret memperhatikan Song Wenwen saat ini, matanya menyala, dia meremas dan tersenyum, "Jadi ini Dewi kita, aku sudah lama tidak melihatmu, mengapa Dewi tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi aku? Di mana kamu sekarang? Kamu baik-baik saja?" Song Wenwen tersenyum dengan tenang, dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin pasukan? Kamu sudah mengendarai Audi." Mata San Hao yang menyala ketika dia mendengar kata-kata itu, sepertinya ada drama, dan dia membeli pinjaman ini dengan mencicil Audi, benar-benar dapat disukai oleh Dewi. Sebelum dia bisa berbicara, sudah ada gadis-gadis penggosip yang cekikikan dan berkata, "Ketua kelas, jangan tertipu oleh Wenwen kami, Anda tidak tahu. Wenwen kami adalah perusahaan investasi terbesar di kota Nanhai, Yeshi." Manajer Departemen Administrasi Perusahaan Investasi, dikatakan bahwa dia akan dipromosikan menjadi manajer umum, dia bisa disebut kekuatan. Wow! Penonton gempar, yang di kota Nanhai tidak tahu kekuatan perusahaan investasi YI. Entah berapa banyak perusahaan dan wira swasta yang mendapat suntikan modal, meskipun perusahaan ini tidak melakukan bisnis fisik, pengaruhnya ada di semua lapisan masyarakat. Jika Song Wenwen menjadi manajer umum di usia yang begitu muda, dia akan memiliki kekuatan nyata. Jika ada yang bisa mengejarnya, itu tidak hanya sesederhana hamil, tetapi juga mendapatkan akses ke sejumlah besar sumber daya manfaatnya tak terbayangkan. Apalagi wanita ini sangat cantik sehingga dia tidak kalah dengan beberapa bintang wanita lini pertama. Banyak pria di kamar pribadi merasa malu dan tidak bisa menahan diri untuk menelan. Yi Hao tidak tertarik pada Song Wenwen pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar tentang perusahaan investasi YI, dia menjadi tertarik. Bagaimanapun, perusahaan itu sekarang miliknya, yang berarti Song Wenwen juga bawahannya. Tapi apakah dia benar-benar bagus? Bisakah dia menjadi manajer umum? Memikirkan hal ini, Yi Hao berjalan sambil tersenyum, duduk di sebelah Song Wenwen, dan siap untuk mengobrol dengannya. Song Wenwen tersenyum sedikit pada awalnya, tetapi dia dengan cepat mengerutkan kening.
Setelah melihat Yi Hao dari atas ke bawah, dia berkata, "Siswa Yi Hao, bisakah kamu tidak duduk di sini?" "Ah, apakah ada orang di sini?" Yi Hao berdiri. "Tidak ada, tapi aku tidak ingin kamu duduk di sebelahku," kata Song Wenwen. "Kamu bagus untuk memakai jas, tapi saya pikir Anda melupakan sepatu Anda. Bukankah jas ini dipinjam?" Yi Hao sangat tidak berdaya, jika dia tahu bahwa saya telah membeli sepasang sepatu, itu memang agak kasar. "Hahaha, Wenwen, kamulah yang memperhatikanku. Awalnya, semua orang adalah teman sekelas lama. Ada beberapa hal yang tidak ingin saya katakan, tetapi beberapa orang sangat mandiri sehingga kodok ingin makan daging angsa. Saya pikir perlu untuk memberitahu semua orang wajah aslinya." San Hao yang keluar dari belakang dan tersenyum pada Song Wenwen dengan wajah tersanjung. "Teman sekelas kami Yi Hao baru saja datang ke sini dengan keledai listrik kecil. Saya pikir mungkin tidak nyaman baginya untuk parkir, jadi saya sementara mendapat perjalanan. Lagi pula, pakaian yang dia kenakan cukup mewah. Benar-benar memalukan untuk dipakai setelan pakaian, tetapi bahkan tidak mengganti sepatu." San Hao yang tampak seperti dia melihat kebenaran. "Yi Hao, tidakkah kamu tahu di mana kamu membeli pakaian ini dengan harga diskon? Dan melihatmu seperti ini, kamu bahkan tidak akan memotong labelnya, dan menunggu pertemuan teman sekelas kita selesai, lalu pergi dan mengembalikan pakaiannya. Seharusnya tidak begitu. Tapi Yi Hao, pria ini sepertinya benar-benar mengemudi keledai listrik kecil, dan aku melihat kuncinya. Juga, sandal yang dipakai orang ini terlihat seperti sudah bertahun-tahun tidak diganti." Itu benar. Dalam sekejap, teman-teman sekelas itu mulai berbicara panjang lebar, terutama mereka yang ingin pamer di depan Dewi Song Wenwen. Pada saat ini, Yi Hao sangat tertekan. Yi Hao hendak menjelaskan beberapa kata ketika mantan teman sekamarnya Ren Xue berdiri dan berkata dengan keras, "Kalian terlalu berlebihan, semua orang adalah teman sekelas, bahkan jika Yi Hao tidak berpakaian bagus, kamu tidak perlu mengatakan itu, kan? Ren Xue cantik, dan termasuk dalam tipe Xiao Jiabiu. Di perguruan tinggi, Yi Hao sering mengganggunya untuk menyalin pekerjaan rumahnya, sehingga hubungan antara keduanya masih baik, tetapi tidak terduga bahwa hanya Ren Xue yang akan melakukannya maju untuk berbicara untuknya di reuni kelas ini. San Hao yang melihat bahwa wanita cantik lain di kelas itu benar-benar membantu Yi Hao untuk berbicara untuk pemborosan ini. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju, meraih kerah Yi Hao, dengan cepat mengeluarkan label, dan kemudian tidak bisa menahan tawa. "Ren Xue, Anda masih berbicara untuknya. Apakah Anda melihatnya? Bahkan tidak memilih labelnya. Satu potong harganya puluhan ribu. Apakah Anda benar-benar berpikir dia mampu membeli pakaian seperti itu untuk penampilannya yang buruk? Dan jika saya ingat dengan benar, Yi Hao memiliki sudah ada selama 3 tahun. Apakah Anda pernah menjadi menantu dari rumah ke rumah keluarga Zeng sebelumnya? Menantu dari rumah ke rumah yang mengenakan setelan haute couture Armani? Hahaha. Mungkin pakaian orang ini dicuri dari seorang pria di keluarga Zeng. Itu sebabnya sangat tidak layak. Yi Hao, lebih baik bersikap realistis kamu menantu, yang tidak tahu tentang keseluruhannya. Kota Nanhai, tidak perlu berpura-pura kepada kita tentang hal semacam ini, kan? Semuanya, mereka semua adalah teman sekelas, kamu berpura-pura menjadi apa?" Yi Hao mengangkat tangannya, menampar tangan San Hao Yang, dan menatapnya dengan dingin. Melihat mata Yi Hao,
San Hao yang mencibir dan berkata, "Saya telah mengungkapkan wajah asli Anda masih ingin mengalahkan seseorang? Atau apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa pakaian yang Anda kenakan adalah milik Anda sendiri? Jika Anda dapat membuktikan bahwa pakaian itu adalah milik Anda, milikmu sendiri, aku bisa berlutut untukmu." Ye Hao hendak berbicara ketika tiba-tiba dering telepon berdering. Dia dengan cepat mengeluarkan ponsel kuno itu, dan sebelum terhubung, semua orang tertawa. Lucu sekali, bukankah ini jenis ponsel kuno yang harganya 99 yuan selama 3 tahun? Orang ini, Ye Hao, sebenarnya menggunakan ponsel jenis ini, jadi dia berani memakai Armani dan berpura-pura membandingkan? Apakah otakmu lucu? Atau apakah bodoh menjadi menantu dari rumah ke rumah? Ye Hao tidak repot-repot memperhatikan reaksi orang lain saat ini, tetapi segera menjawab telepon, dan segera dia mendengar raungan ibu mertuanya Teng Ling. "Ye Hao, kemana kamu pergi? Mengapa kamu tidak pulang hari ini mencuci toilet?" "Aku pulang, tapi aku lupa." Ye Hao terdiam, mengetahui bahwa dia tidak akan datang ke reuni kelas ini. Benar saja, menantu laki-laki yang keluar untuk menghadiri reuni kelas, dan dimarahi kembali oleh panggilan telepon. Sepertinya dia dimarahi oleh ibu mertuanya. Biarkan dia kembali ke toilet. Hei, demi seorang pria, jika dia, aku mungkin akan memukul kepalaku sampai mati di tanah. Meskipun aku tidak bisa menghasilkan uang, aku tidak akan melakukan hal seperti menantu laki-laki hukum yang datang ke rumahku dan membunuhku. Oke, pergi dari sini sesegera mungkin, teman sekelas kita tidak menerima sampah sepertimu." San Hao yang melirik Ye Hao dengan ekspresi jijik, dan kemudian dia pergi untuk menyenangkan. Di depan Song Wenwen, dia tersenyum dan berkata, "Dewi kita, jangan menurunkan mood baikmu karena orang-orang bodoh ini. Toko ini dibuka oleh teman baik sepupuku. Ngomong-ngomong soal sepupuku, kalian harus tahu dia. Perusahaannya aliran ke timur, sini wajahnya lebih besar dari langit. Kenapa aku tidak membiarkan pihak hotel membawa anggur terbaik di sini?" Suara itu jatuh. Tanpa menunggu tanggapan Song Wenwen, San Hao yang sudah membunyikan bel layanan, dan menunggu sampai pelayan datang. Dia tampak tidak puas, dan berkata, "Bagaimana sikap layanan hotel Anda? Sangat lambat untuk meminta Anda datang. Cepat, pergi dan kirim 2 anggur terbaik hotel Anda." Pelayan itu tertegun sejenak, lalu agak sulit, dan berkata, "Tuan, anggur terbaik di hotel kami sedikit mahal, sayangnya." "Apa?" San Hao yang melemparkan kunci mobil Audi dari pinggangnya ke atas meja, "Kami tidakkah kamu pikir kamu tidak mampu membayar tagihannya? Sepupunya adalah Xiang Dong Liu, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah teman baik bosmu. Mengapa kamu tidak bergegas dan membawa anggur?" Setelah mengatakan ini, San Hao yang tidak bergerak. Dia melirik Song Wenwen dengan tegas, dan melihat ekspresi terkejut di wajah sang dewi, tetapi dia pura-pura tidak peduli. "Malam ini, wajah ini cukup besar, dan saya tidak percaya bahwa sang dewi tidak menyukai saya." Ye Hao tidak menyangka bahwa San Hao yang sebenarnya adalah sepupu Xiang Dong Liu. Kedua bersaudara itu berbudi luhur, yang membuatnya menarik. Dia memandang San Hao yang dengan penuh minat, ingin melihat apa yang diinginkan San Hao yang ini. Segera, pelayan membawa 2 botol anggur, dan kemudian berkata dengan ramah, "Tuan, anggur telah dibawa ke Anda, tapi tidak apa-apa, ayo pergi." San Hao yang tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya, "Semua orang tidak akan mabuk malam ini, kemarilah,
aku akan bersulang untukmu. Sambil memegang gelas anggur, San Hao yang melirik Yi Hao, yang belum pergi dan mengerutkan kening. Yi Hao, meskipun semua orang adalah teman sekelas, tapi tidakkah kamu melihatnya? Kamu tidak dipersilakan, kamu tidak ingin minum di sini, kan? Bersambung.